Ada penahapan, Pak De. Kapan waktu yang tepat kalau misalnya kita mau penahapan, misalnya tahap pertama untuk potong-potong akar, sedangkan untuk di atas masih pengelosan, itu gimana? Tadinya belum punya akar atau belum Akarnya keliling, tapi Ah. belum pernah dipres sama sekali. Ya itu gini, kalau di saat pohon itu mau potong akar, langsung potong dari awal ya, udah ada ya, harus sesuai dengan ukuran akar, kan akar yang kecil yang udah sesuai, udah gede atau gimana. Nah, Itu langsung potong pendek aja, jangan. Tangsel bro, tangsel. Ini halo Sobat Lambe Melali, inilah lanjutan video dari video sebelumnya Sobat Lambe. Nah, ini adalah salah satu bonsai berukuran small sepertinya. Tapi bisa juga ini akan menjadi ngarah ke medium ya. Medium small tapi ya, medium bawah maksudnya. Nah, ini adalah pohon jenis anting putri Sobat Lambe Melali, yang memiliki karakter dan memiliki sebuah gaya informal. Ini salah satu gaya favorit nih, kita putar ya. Ini bagian belakangnya nih. Ini sama Mas Kidi lagi dipotong beberapa supaya bentuk tahapan. Jadi nanti ada tirus atau mengecil dari batang sampai ke ujung batang. Nah, seperti ini. Jadi prosesnya adalah kita bikin batangnya dulu ya. Badan, kita bikin badannya. Nah, ini kita putar, kita lihat ini adalah bagian depannya Sobat Lambe. Nah, seperti ini. Ini Om Lambe suka banget karakternya. Dia memiliki tekukan di badannya ya. Mempunyai tahapan yang tadinya di batang besar, dipotong, tumbuh tunas lagi, digerakkan ke kanan, tumbuh lagi udah besar, potong lagi, gerakin ke kiri. Seperti yang ada pada badan pohon ini. Itu memiliki sebuah karakter yang sangat unik Sobat Lambe. Selain tahapan-tahapan yang ada di bawahnya, yaitu akar-akar seperti yang kita lihat di video ini Sobat Lambe. Nah, ini dari ini antah berantah dulunya tadi. Nggak jelas dulu tadinya. Ini kan waktu yang bicara mas. Iya. Sebenarnya bukan cuma trainer tapi waktu yang menentukan juga. Iya. Nah, Sabaran. tuh. Oke Sobat Lambe Melali, kita lanjut lagi. Sekarang kita ada di lantai 2. Ini adalah salah satu pohon Om Lambe yang lagi diprogres dalam program Mondok Pohon PPBI Tangerang Selatan ya. Ini kalau teman-teman atau para Sobat Lambe yang udah sering nonton, terima kasih ya. Pasti udah pantau. Ya, ini adalah progres kurang lebih 1 tahun 8 bulanan ya. Hampir 2 tahun lah dari proses pencakokan. Pencakokan kita nggak hitung ya. Bagian bawah kaki-kaki kita nggak hitung, ini progres ke atasnya. Kurang lebih 1 tahun 8 bulan nih Sobat Lambe. Seperti ini bersama Mas Kidi ya sebagai trainer yang membantu kami di sini. Kebetulan Mas Kidi juga aktif di PPBI Jakarta dan tetanggaan dengan Tangsel ya. Sehingga kita sharing. Nah, ini adalah contoh-contoh pohon yang ikut program ini. Anting putri jenisnya. Kebetulan didominasi oleh teman-teman itu suka anting putri. Nah, ini Sobat Lambe juga punya Om Lambe. Wah, ini sih target kita memang pengen bikinnya small aja. Karena keterbatasan lahan ya Om Lambe. Di rumah juga nggak terlalu besar, jadi menyesuaikan. Kalau bisa yang kecil tapi konkret, gerak dasar, terus
detailnya juga oke, nggak masalah Sobat Lambe. Pengen punya yang besar tapi banyak faktor yang belum bisa untuk bikin besar, karena besar juga modalnya pasti besar. Bukan begitu Sobat Lambe? Nah, ini masalah Mas Kidi lagi memproses melihat mana batang yang diperlukan, mana yang tidak. Yang tidak diperlukan akan dipotong. Kenapa masih kecil udah dipotong? Nah itu dia, karena kalau kita biarkan tumbuh besar nanti jadi akan bengkak. Nah batang yang tidak kita perlukan sesuai dengan komposisi untuk pergerakan si pohon itu kita buang dari sekarang Sobat Lambe. Kita pilih, kita pruning. Wah, ini pupuknya kurang, pantasnya ngeriwil ya Mas. Iya. Tuh kosong nih, jangan-jangan sabotase nih Parmin nih. Parmin diambil sendiri dong. Iya. Kelakuan emang Aceng Min. Lawat ya, Rak. Ben sehat. Ben sehat. Terkawat malah mengkerapun ya. Nyomobi mana tuh? Om. Nah, Sobat Lambe Melali, ini adalah salah satu bonsai anting putri yang akan kita lakukan press akar ya. Ya, dimana akarnya sudah besar-besar. Jadi yang dibentuk itu bukan cuma bagian atas, bagian bawah juga supaya nanti proporsional. Jadi seperti ada pecahan. Jadi satu batang akar itu jadi 2. Setelah dipotong nanti 2 jadi 4. 4 dipotong jadi 8. Jadi ada pecahan juga di bagian akar. Ini salah satu contohnya. Ini kita potong menggunakan catok ya. Kalau ada catok yang bentuknya gegepnya ujungnya itu miring, itu akan lebih mudah. Karena posisinya dia kan akar itu membentang ya. Jadi ketika menggunakan yang gegep yang miring itu akan jadi lebih mudah. Posisinya juga seperti yang di video ini. Itu Sobat Lambe Melali yang kita coba dan kita lakukan. Jika teman-teman di video ini yang sedang menonton punya cara yang lain, monggo silakan. Ini tidak perlu menjadi catokan atau potokan, tapi bisa menjadi acuan. Kalau memang punya teknik atau cara yang lain, monggo silakan, bisa dilakukan Sobat Lambe. Nah, ini yang kami lakukan di sini. Kalau di tempat lain mungkin dengan cara yang lain itu boleh juga. Yang penting kita punya tujuan sama, hobi bonsai. Iya lagi. Ya. Hasil cincuan iya. Oke, ini seperti ini nih, Sobat Lambe Melali. Sobat Lambe, pada saat pemotongan tahapan pada akar bonsai anting putri ini, teman-teman juga boleh tidak melakukan langsung semuanya ya. Misalkan di situ ada akar kurang lebih jumlahnya 10, bisa di bagian 5-nya, setengahnya tidak, supaya untuk menopang pertumbuhan dulu. Nah setelah yang 5 dipotong, muncul akar, baru yang 5-nya lagi berikutnya. Itu untuk mencari aman gitu ya Sobat Lambe. Seperti apa yang dilakukan di video ini. Sebelumnya itu sebagian sudah dipotong, sekarang adalah tahapan bagian kedua. Jadi nggak selangsung semuanya. Tapi kalau teman-teman yakin dan confident dan tahu caranya untuk langsung, ya monggo silahkan. Nah Sobat Lambe, kalau kita dengar di belakang tuh ada suara teleponan Pak Teguh dengan Mas Margono ya, salah satu penggiat bonsai yang cukup sukses juga. Dulu Mas Margono juga banyak anting putrinya, tapi sekarang kayaknya beliau fokus ke sincuan. Nah kita balik lagi. Nah ini udah selesai dipotong-potong nih bagian atas akarnya. Bagian bawah juga sepertinya sama Mas Kidi dipilih. Nah nanti dipotong mana yang akan dibuang. Pepet. Berapa? Yang kayak tadi cincon berapa duit? Yang bagus tadi yang gede berapa? Jangan ketawa. Saya marah nih. Nah akar-akar atau akar serabut yang ada di bawah, yang sekiranya tidak menjadi komponen utama, itu bisa dirapikan juga Sobat Lambe, sehingga kita ambil jalur yang sesuai dengan akar-akar yang tadi kita potong, sehingga nanti pertumbuhannya bisa menjadi lebih fokus ke sana. Nah seperti yang sedang dilakukan oleh Mas Kidi nih, dia ada pilih-pilih beberapa ya yang sesuai dengan jalurnya, yang enggak bisa dipotong, dirapikan gitu.
Seperti itu Sobat Lambe Melali. Nah, ada juga yang bertanya nih Sobat Lambe, apa itu nggak akan mengganggu setelah dipotong? Dalam artian mengganggu pertumbuhan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, nanti di akhir video tuh akan ada diskusi ya. Nah, pada saat memotong. Jadi bagian atas pun seperti daun kita pruning Sobat Lambe Melali, sehingga tidak butuh banyak makanan, asupan makanan yang didelivery dari akar ke atas, sehingga pertumbuhannya fokus di bawah. Nanti kita akan pruning nih daun-daun yang nggak perlu ini Sobat Lambe. Gitu kurang lebihnya ya. Bagi teman-teman yang punya pengalaman lain, yang punya informasi lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Om Lambe dan tim selalu memberikan jalur atau tempat komunikasi atau berinformasi, interaksi dalam dunia bonsai, sehingga kita bisa saling bertukar informasi dan sama-sama belajar. Jadi sama-sama tujuannya untuk mau bonsai. Kalau ada beberapa komen-komen yang lumayan sinis di dalam kolom komentar, buat saya itu tidak masalah. Silakan berikan komen-komen dan tulis interaksi, sehingga kita bisa sama-sama memberikan informasi yang tepat untuk dunia bonsai Indonesia. Nah, ini Sobat Lambe Melali, salah satu pohon punya Om Obi juga nih progresnya tuh. Tahu aja. Gelek terus Pak. Sampai habis. Duren nggak? Orang rambut katanya belum habis, bulan lagi, bukan yang dagang bulan Bapak. Duren ada Pak bagus. Udah milih. Kita beli cara kompan juga. Kalau untuk pohon dengan gaya gini, untuk pengakaran nggak seperti harus yang pohon formal ya. Oh iya pasti. Nggak harus. Bukan harus ada Mas. Iya. Cuma memang harus ada muncul beberapa gitu ya, buat pondasi ya. Gayanya agak beda sendiri nih Mas Yudi ya. Ya, Sobat Lambe, beda dari yang lain nih. Yang lain formal, informal nih agak sedikit. Kalau gini masuknya apa ya? Ekspresionis, men. Oke, tuh Sobat Lambe. Ya suka-suka. Suka-suka. Blunter. Ini nyoblosnya apa Pak? Entar lo mah jangan lupain kumis. Oh ya. Nyoblosnya yang berkumis ya. Kampanye Pak. Sudah ribet belum? Mau ditabur bawahnya apa atasnya, Be? Mau diaduk atasnya aja ditempel. Atasnya paling atas. Enggak, ini sini. Masakan ini. Yang dipotong-potongan itu. Iya. Baru tadi tutup pasir. Sama 3 ya. Pas sampai itu berdiri, miringnya kemana? Tumpuan ada di mana kan tahu? Berarti minimal akarnya itu Pak, apakah memang harus keliling segala macam enggak, konsep itu apa nggak harus harus, keliling? nggak harus, Nggak harus kan? nggak Ya? harus. Tergantung gaya juga. Iya, jadi bisa juga akarnya kita sesuaikan mengikuti konsep gerak Iya. dasarnya.
Nah, Sobat Lambe Melali, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kaki-kaki atau akar itu menyesuaikan dengan gaya bonsainya. Seperti yang disampaikan Mas Kidi tadi, bahwa gaya bonsai mempengaruhi juga pengakarannya. Jadi kalau seperti yang di video ini, tidak perlu dia akarnya mutar, tapi ada beberapa akar yang mendominasi kemana arah besar pohon dan tunjang tersebut bergerak. Seperti itu. Sama halnya apa yang disampaikan oleh para senior-senior bonsai lainnya, seperti itu. Nah, pengerjaan di lantai 2 dan 3 sudah selesai. Sepertinya kita akan ke bawah, kita bahas lagi. Yuk kita ke bawah Sobat Lambe. Di bawah nanti kita diskusi tentang dunia bonsai juga. Kalau bingung gimana Mas Kidi? Kalau mau potong bingung? Kalau takut salah, Iya. biasanya orang ragu tuh takut salah. Iya. Potong rantainya jangan habis. Iya. Misalnya ini habis nih. Heeh. Kalau habis ini kan dia jarang nunggu ya. Iya. Tapi kalau kurang lebih dipotong ada sisanya, pasti nunggu lagi kayak itu. Oh. Kalau takut salah. Nah, itu. Iya. Kalau takut salah ya. Ya. Nah, tapi kalau pengalaman Bapak banyak salahnya kayak Pak. Salah terus nih Bapak. Bingung. Hah? Takut salah. Akhirnya saya nggak kerjain. Hah? Jadi resah ya. Oke, Sobat Lambe Melali. Oh, seperti itu. Nah, tanya Pak Mitun. Ini mau diapain nih Pak? Gimana progresnya? Maksudnya? Ini ntar gimana nih Mas? Nih, kalau saya ini tumbuh nih Mas. Arahnya nanti Mas, Arahnya ada Arah. matahari lah. Iya. Nanti ini pasti nunggu. Nah, jika nunggu kita pakai sini. Iya. Ini ke sini. Nah, terus ini bagian kepala. Ini juga ada mata, Mas. Ini kita nunggu di sini. Iya. Kita arahkan ke sini. Oh iya. Biar Pak Kita motong selalu di atas mata. Kita mau Ustadz nih, awas kalau ngomong ini mabuk-mabuk nih. Di samping tadi yang disampaikan oleh Mas Kidi ya, paling pertama sih kalau menurut Om Lambe konsepnya dulu kita mau bikin pohon konsepnya kemana. Ketika konsepnya udah dapet, udah enak. Konsepnya mau formal, informal, cielah. Bagaimana Mas Kidi? Tolong dikoreksi Mas Kidi ya. Prakteknya. Praktek masih mikir Pak. Tadi muter-muter 30 menit. Iya. Iya. Diajarin Mas. Ya kalau itu kan harus kita tonjolkan juga karya kita dulu kan itu. Nah itu. Orang kan nyari kita. Karya berarti wujudin dulu karyanya baru akan dicari ya Mas. Orang kan nyari. Bukan ini ngeni pohonnya. Pohonnya kenapa? Bisa-bisa pohon nggak sebelum kita tawar-tawarin, tapi orang ngejar pohon kita. Oh, pohon si Ano bagus. Udah kita tawar aja lah. Kita kejar. Kalau bisa itu harusnya. Oh, karakter berarti ya. Bukan cuma karakter. Paling tidak sampai harus bisa menciptakan pohon berkualitas. Iya. Hasilnya gitu ya. Itu hasil karya. Karya Betul. seni di dalam bonsai. Nggak perlu kita tawar-tawarkan. Ya, ini contohnya ini. Kalau orang kan sekarang ngejar-ngejar Mas Didi pengen lihat lantai 4 gitu kan. Penasaran pengen naik ke lantai 4. Nggak semua orang dikasih lantai 4. Om, mumpung ada di sini nanya lagi, apalagi Om? Ini Ustaz. Sharing aja. Sharing. Nah, yang ini. Ini nggak mau Master Ustaz. lagi di sini Om ya. Beliau ini. Iya. 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 Kok itu mau dikamerain malah. Mas Kidi, nah ketika kita mau membuat pohon, kan kadang-kadang kita berpikiran diameternya kah, tingginya kah. Nah ketika pohon kayak begini kan tadi ini panjang segini. Nah bagi seorang pemula kayak saya nih, pohon ini mau saya jadiin mame kah atau mau saya jadiin small kah? Tolak ukurnya dari mana, Mas Kidi? Ya sebenarnya kalau untuk size-nya pantas seberapa itu kebiasaan Mas. Misalnya pohon gede sekali bikin pendek kan mungkin sulit ya. Sesuai artinya kita lihat enaknya seperti apa. Jangan pohon itu ngikutin kita. Oke. Kalau serasinya small ya small atau medium dibikin medium, jangan dibikin harusnya medium dibikin small. Oke. Dilihatnya nggak enak Mas. Iya iya. Berarti dari awal ini udah kita tentuin nih, ini mau arahnya kemana gitu kan? Bisa, itu bisa. Kalau udah seperti ini nggak mungkin ke medium Mas. Iya. Larinya ke small. Small. Oke. Cuma terkadang kebanyakan orang karena mungkin ramenya mame bikin mame. Iya. Padahal dilihat juga nggak enak kan. Bikin trennya Pak.
Katanya small, harusnya medium dibikin small, lebih enak. Oh, jadi kayak nggak ada leher nantinya ya. Oke. Saya mau nanya Pak De, dari kemarin nih Pak De, saya agak bingung ketika pohon udah pengelosan Pak De di atas seperti itu udah mulai tinggi-tinggi misalnya Pak De, tapi akar belum ada penahapan Pak De. Kapan waktu yang tepat kalau misalnya kita mau penahapan misalnya tahap pertama untuk potong-potong akar, sedangkan untuk di atas masih pengelosan, itu gimana? Tadinya belum punya akar atau belum Akarnya keliling, tapi Ah. belum pernah dipres sama sekali. ada? Itu gini, kalau di saat pohon itu mau potong akar, langsung untuk potong dari awal itu udah ada ya, harus sesuai dengan ukuran akar, kan akar yang kecil yang udah sesuai udah gede atau gimana. Nah. Itu langsung potong pendek aja, jangan nunggu ntar-ntar. Oh, Kalau oke. sudah terlanjur atas sudah pengelosan agak lumayan, bawahnya kita mau baru mulai pemenggalan, Dipendekkan, Ah. itu bisa, itu nggak masalah. nggak masalah. Nah, cuma di saat pemotongan itu harus hati-hati, harus paling tidak dia punya daun apa dikurangi. Jangan di saat gondrong sampai potong akar habis, itu resiko. Berarti pembundulan sementara ya. Bukan berarti mati, tapi paling tidak itu mengurangi supaya tidak di akar. Dan itu mempengaruhi kesuburan pengelosan nggak Pak? Itu pasti pengaruh diem ya. dulu. Dan pemenggalan juga nggak boleh sekaligus. Kalau ada yang sekaligus, Oh iya. cuma resiko. Tapi kalau mau cari aman, bertahap aja. Mungkin dari 4 akar itu 1 dulu atau 2, yang 2 biarkan dulu. Gitu. Bukan berarti dipotong semua terus mati ya, enggak. Enggak Itu juga ya. cuma resiko. Kita menghindari resiko yang paling kecil aja. Oh berarti bisa ya Pak Bisa. ya, tetap ya pemotongannya. Karena ada sebagian yang bilang kan udah kalau pengelosannya kalau di penggal akar sekarang bakalan stuck, untuk pengelosannya nggak bakalan berjalan. Tetap pasti diem dulu lah. Yang namanya dia sakit dulu kan. Itu udah pasti. Gerdilnya diobrak-abrik ya Pak. Oh, iya. Nyembuhin dulu. Cuma daripada nanti dari sekarang, nanti biarkan atas sudah sebari atas sudah oke, bawah sudah oke, gitu kan. Jangan pohon udah jadi baru potong akar, itu bisa tapi lama. Iya. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya banyak dibahas di Lambe Melali. Jadi Udah banyak itu udah. terima kasih Kurang ngerti sudah semua. terjawab. Ya. Oke, dengan Mas Kidi. Wih, Sobat Lambe Melali, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat ya buat semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya tentang dunia bonsai. Ketemu dengan Om Lambe. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay tune terus, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Salam Lambe Melali. Wih.